Kita penasaran nih yang dimaksud 3 mikrofon itu seperti apa sih? Kok nampak nggak natural gitu loh. Kayak robot semua. Ditempelin handheld mikrofon, ya handheld bawa handheld, ditempelin headset mikrofon, masih ada clip on, Katanya bawa itu untuk cadangan. yes. Saya harus mengatakan Mbak, lebay. Seperti ini yang ya kalau bisa di zoom ya. Ini yang tipe yang bisa ada Kamera zoom earpiece-nya. Adanya munculnya bocoran suara. Bocoran suara. Ketika paslon cawapres nomor 2 lagi berdebat dengan cawapres nomor 3. Masih ada hubungannya nih sama bidangnya Mas Roy. Komen-komen yang ada di debat tersebut itu organik apa enggak? Ya, bagaimanapun juga saya harus bilang pasti tidak semuanya natural. Debat capres dan debat capres bukan menghibur, tapi nggak boleh ada triki-trikian, harus yang jujur. Makanya dengan penggunaan peralatan itu, memang seseorang bisa kemudian dipoles dengan luar biasa. Instan. Iya, yang tadinya instan, kemudian bisa berubah menjadi yang tadinya biasa bisa instan berubah jadi. Karena apa? Karena ya kemungkinan ada feeding semacam itu. Tapi takut nggak blunder karena yang kemarin kasus Candi Borobudur, ya, itulah. Nggak khawatir dipelintir. Gini, kalau kasus itu kan insya Allah nanti akan ada, Tuhan tidak pernah sare, Tuhan tidak pernah tidur. Tapi punya bukti BAP di kafe itu ada bukti foto? Ada, ada. Itu pengakuan, polisinya juga udah ngaku. Kalau itu begitu, tapi kan itu semua di sidang lewat aja. Hai Hani Bani, ketemu lagi di Diare. Diare kali ini dipersembahkan oleh Heritage Beauty. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee. Oke, di Diare kali ini benar-benar topik yang sangat menarik karena Ray kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah pernah menjabat sebagai anggota DPR RI tahun 2009-2019. Kemudian pernah menjadi menteri juga di tahun 2013-14 ya? Betul. Iya, luar biasa. Dan seorang praktisi multimedia, praktisi apa lagi? Telematika. Banyak ya penjabarannya. Yaitu Mas Roy Suryo. Aku manggilnya Mas aja kali ya. Iyalah. Biar lebih dari dulu juga gitu. nyaman ya. Iya. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Thank you banget udah datang ke Sentul, mampir jauh-jauh Sama-sama gitu. ya. Dan kelihatan natural banget. Itu ngapalin boleh ya. Cuman kan nggak ada yang bisikin dari belakang. Oh iya benar. Coba Memang dibisikin. ini kita mau bahas Nah, ini. coba dibisikin ngomongnya pasti. Nah itu dia, kita nggak apa-apa diskusi ya. Aku Iya. mewakili netizen, mewakili masyarakat yang ada. Tapi sebelum kita membahas itu, kita ada videonya dulu. Kita lihat sama-sama, kita flashback ya. Oke. Jika kita bicara masalah sanitasi dan air bersih, ini nanti nyambung ke masalah stunting. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Pertama, mengutamakan diplomasi ekonomi. Anda bicara 23%, 23% dari apa ini? Oke, jadi tadi kita udah melihat dari ketiga cawapres. Kalau kita lihat masalah 3 mikrofon. Mas Gibran pakai 3, di sini 1, di sini 1 sama yang dipegang. Terus Pak Muhaimin juga 3, di sini 1, di sini 1 dan yang dipegang. Tapi kalau Pak Mahfud 2 ya? Ya. Yang tidak ada yang dipegang, berarti di Ada sini. sebenarnya. Oh ada. Cuman beliau kayaknya nggak nyaman pakai. Nanti saya jelasin itu. Oke, jadi kita penasaran nih yang dimaksud 3 mikrofon itu seperti apa sih? Ya gini, awalnya tuh sebenarnya Mbak, ketika menyaksikan debat cawapres yang lalu ya, saya tuh kasihan. Kasihan melihat ini kan semua kan calon-calon pemimpin kita. Ya kan gitu, ada yang calon wakil presiden, ada juga yang calon presiden. Kok nampak nggak natural gitu loh. Kayak robot semua. Ditempelin handheld mikrofon, ya handheld bawa handheld, ditempelin headset mikrofon, masih ada clip on gitu. Jadi saya melihatnya, kok kayak gini sih penampilannya, kasihan gitu. Karena apa? Karena kalau biasanya itu seorang pejabat gitu aja ya, kan dia kan biasanya bersih, tampil, charming gitu ya.
kemudian mungkin gagah hanya pegang, ataupun kalau dia mau pakai ya mikrofon satu aja di clip on, atau biasanya yang pakai handset mikrofon tuh artis gitu kan, ya apakah dia misalnya kalau di pentas, misalnya saya sebut nama Lavina atau KD atau Madonna, kalau dia satu dan dia memang ya hanya satu itu. Buat aktif bergerak. Ya, karena dia tugasnya itu. Nah ini kan seorang calon wakil presiden atau calon presiden yang kemudian ngapain juga pakai kayak banyak. Dan sudah ada waktu itu dijawab ketika saya melakukan komentar itu di Twitter. Saya komentarnya pada hari Jumat malam itu tepat pada saat sesi pertama. Yang saya lihat tuh di sesi pertama, Segmen awal ya. segmen satu ketika baca visi dan misi itu, memang hanya satu cawapres nomor 2 saja yang pakai 3. Waktu itu cawapres nomor 1 Gus Imin belum pakai, baru pakai 2 dia, baru pakai di clip on sama pakai yang ada di kepala aja gitu. Tapi yang handheld belum pakai. Nah, setelah saya tweet dan malam itu Cuitannya ternyata seperti apa tuh? Cuitannya gini, cuitannya nanti mungkin bisa ditayangin atau bisa di-insert. Cuitannya adalah saya minta KPU adil. Waktu itu di sesi 1. Nah, ini kenapa capres nomor 2 tuh pakai 3 mikrofon? Nah, Artinya Mas Roy ada kecurigaan atau seperti apa? ya, sebenarnya kecurigaan sih enggak ya. Saya mempertanyakan. Oke. Kenapa kok sampai harus ada 3 mikrofon? Satu dipasang di sini ya, satu dipasang begini. Kemudian satu lagi ada di clip on. Masih pakai lagi. Buat apa gitu? Saya waktu itu. Oh, jadi cuitannya sebenarnya mempertanyakan. tapi akhirnya rame. Semua pakai tanda tanya semua kalau di Twitter. iya. Ya, saya mempertanyakan kenapa yang ini pakai 3, kenapa yang lain tidak gitu kan. Nah, Berarti asas keadilan ya? ya, asas keadilan. Tiga semua Betul. Gitu ya? Saya mempertanyakan itu di sesi pertama, di segmen pertama. Itu jam 8 lebih 6. Ya. Setelah itu rame, kemudian break, sempat ada break. Nah, di sesi kedua, Gus Imin, kemudian cawapres nomor 1 juga pegang itu handheld itu gitu ya gitu. Karena apa? Karena ternyata pada saat gerakan tadi itu sempat clip on dia itu terjatuh gara-gara dia gerakin sarung. Oke. Gitu. Jadi ada slepet gitu, nah kemudian jatuh. Nah sehingga itu jatuh, kemudian perlu dia untuk backup. Baru pada sesi yang selanjutnya entah sesi 3 atau sesi 4 baru memang kemudian Prof Mahfud itu juga sempat mau pakai sebentar karena tapi kemudian nggak jadi. Karena apa? Karena beliau merasa ada aturan di debat itu yang cawapres itu tidak boleh meninggalkan podium. Nah, jadi dia merasa ngapain kalau nggak meninggalkan podium, ngapain harus pegang-pegang. Nah, intinya begini. Intinya adalah satu, saya mempertanyakan kenapa harus ada 3. Ya, gitu. Bukankah kita ngobrol aja kan juga cukup 1 ini ada, ya kan? Ya, tapi stasiun TV-nya sudah mengklarifikasi mengkonfirmasi, ya, katanya bahwa itu untuk cadangan. Yes. Saya harus mengatakan, Mbak, lebay. Loh kalau cadangan kenapa nggak 10 sekalian? Oh, Ya kan? takut terjadi malfungsi Lah, makanya pakai 3 device. Ya tiga tuh misalnya kan kita ibaratnya kita kendaraan mobil. Kenapa bawa ban cadangan? 1 kan, gitu. Tapi coba kalau tiba-tiba ban cadangannya juga kempis, habis kan? Iya kan? Oh, Nah, ya. akhirnya mungkin ada orang bawa 2, tapi kalau 2-nya juga kempis, 3-nya kempis kan nggak ada jaminan. Tidak ada SOP standard operating procedure dimanapun yang mengatakan harus 3. Ya gitu. Kalau mau standar ya mic-nya yang bagus. Katanya itu sudah terbiasa dalam live. Mana ada terbiasa, cobalah. Standar, sudah menjadi standar. Standar gimana? katanya Cek lah begitu. apa yang saya katakan pihak tadi. Iya, sana. penjelasannya itu. Nah, tapi cek aja deh sampai selevel tadi saya bilang, selevel penyanyi internasional saja nggak pernah pakai lebih dari 2. 2 mungkin, yang 1 pun disembunyikan supaya nggak terlalu kelihatan. Ya. Nah, kalau 3 itu yang kemudian yang 1 yang tipe yang headset itu yang kemudian bisa menimbulkan kecurigaan. Karena apa? Karena ini bisa 2 fungsi ini. Serius. Gimana tuh? Nah, ini otomatis kan dipakai begini, ya kan Iya. gitu. Nah, kemudian ini kan memang ini fungsi mikrofon. Yes. Oke. Nah, cuman kan ini ada yang di dekat telinga, tidak Iya, perlu masuk itu ke telinga. Apa fungsinya yang di dekat telinga Ini itu? bisa bersuara kalau ada suara dari luar yang ingin memberikan feeding atau instruksi di sini. Oh gitu. Ya, dan ini yang jarang orang tahu. Ini sempat saya cerita gitu. Tapi tipenya sama, tipe yang ada di TV sama yang dipegang sama Mas Roy Oke, itu. tipe orang boleh berdebat soal tipe, ya. Tetapi intinya dalam satu merek itu dia juga menyediakan 2 tipe. Seperti ini,
ini yang ya kalau bisa di zoom ya. Ini yang tipe yang bisa ada Kamera zoom ya. earpiece-nya. Yang ada earpiece-nya. Ya, artinya ini takikannya ada 2. Ruasnya ada 3. 1, 2, 3. Yang paling depan tuh ground. Yang tengah ini untuk mikrofon, yang belakang ini untuk earpiece. Bahkan ada, Mbak, yang takikannya tuh lebih dari 2. Nah, yang takikannya. dipakai di debat itu ada earpiece-nya nggak? Saya makanya tidak bisa memastikan ya, tapi saya boleh dong mempertanyakan. Kan itu tadi ada Ya. ininya, apa sih jendolan itunya? Betul. Nah, Karena apa? Karena yang jelas tipe semacam itu ada, bahkan ada yang 4. Nah, 1, bedanya 2, apa? 3, 4. Ini yang 1 untuk mikrofon, yang 2 ini headset, yang kiri live ini stereo, yang 1 lagi right. oh. Bahkan ada juga bisa untuk video. Berarti selain mempertanyakan ada kecurigaan. Ya bertanya kan boleh kan gitu, kan boleh kan gitu, bertanya kan boleh. Artinya gini, makanya saya bilang berkali-kali saya bilang waktu itu ya, waktu hari Jumat itu saya bilang untuk selanjutnya sebaiknya tunggal saja deh, pakai 1 mikrofon aja. Ya, yang lebih direferensikan yang mana? Mikrofon yang bagus? Stand aja, Stand, yang di desktop atau yang dipegang ya, gitu atau ya? handheld aja Oh, oke. handheld. Ya, karena itu standar kalau internasional pun juga begitu. Dan saya waktu itu menyarankan itu. Kalau mau lebih aman lagi, juga bukan wireless, lebih aman lagi pakai kabel. Emang wireless nggak aman juga? Aman, tapi kan sering kadang-kadang baterainya kurang tenaga, dia putus-putus atau apa. Karena frekuensi. Ya, kadang-kadang ada gangguan interference frekuensi atau apa gitu. Jadi memang paling aman, teman kan kalau kabel kan kelihatannya kan jadul, Yes, ribet gitu iya. kan. Ya wes, boleh lah. Kalau pakai boom? Nah, pakai boom juga bagus juga, cuman kan kayaknya kan nggak elok nanti lagi debat gitu ada orang di atasnya gini-gini. Takutnya boomnya jatuh gitu kan, Iya, malah iya. nimpain capres-capresnya kan jadi rame. Nah, perkembangannya ya, kalaupun banyak orang yang waktu itu sempat quote and quote protes atau marah juga ke saya ya gitu. Ya saya terima karena nggak apa-apa, karena toh saya melakukan hak atau fungsi selaku seorang warga negara mempertanyakan itu, dan kebetulan Iya. aku Masalahnya sedikit yang teknis. ngomong itu Mas Roy Suryo. Kalau netizen biasa mungkin masih ya udahlah ya. Ya, gitu. tapi ini kan ada yang penting. Aku kan bukan siapa-siapa sekarang. Ya kan? Saya masyarakat biasa, tidak tergabung dalam satu partai politik. Saya juga bukan orang partai. Tidak tergabung dalam satu paslon tertentu. Terpikir nggak tergabung. pada saat komen itu kan udah pasti ya Mas Roy Suryo kan udah dikenal, udah terkenal, udah pernah menjabat, udah jadi menteri juga. Pada saat mencuit itu kan udah pasti Rame. ada dampak ya kan, pasti Oh, iya. rame. Itu menyadari ada pasti sadar, rame nih. sadar. Tapi saya itu demi kebaikan, demi kemaslahatan. Niatnya apa? Oh, niatnya adalah untuk memperbaiki mutu dan kualitas dari debat capres-capres. Oke. Ya. Dan Heeh. fakta kan? Fakta. Alhamdulillahnya apa? Apa yang saya katakan tuh pada sesi pertama, ada 3 device ya, kemudian di sesi kedua juga yang lain pakai, dan kita ngobrol ini itu sudah kemudian kemarin muncul dalam rapat evaluasi KPU. KPU akhirnya memutuskan ya pada hari Rabu malam Ya. ya, KPU memutuskan untuk debat berikutnya cukup 1 mikrofon. Oh, I see. Jadi Sudah. begitu. Sudah diputuskan. Berarti dan mempengaruhi dong dari tweet-tweetan itu artinya ngefek ya. Alhamdulillah, pengaruh untuk kebaikan kan boleh. Yes. Ya kan? Dan saya salut. Saya objektif aja. Ketika kemudian KPU melupakan perubahan itu, ya saya kemudian mencuit lagi. Saya salut kepada KPU kalau mau lakukan itu, tapi tolong ini sampai terakhir, jangan nanti berubah lagi. Nanti tiba-tiba ketika debat capres 1, nanti capres 3 lagi gitu Iya. ya. Terus pada saat statement itu kan ada yang lagi berstatement juga katanya Mas Roy tukang fitnah. Ah, Terus ada somasi juga. Betul. Mas Roy melayangkan somasi. kepada Ketua KPU. Ketua KPU, Nah, itu perkembangan gimana? terbaru ya, memang betul. Kenapa saya harus melakukan somasi? Karena itu dilakukan oleh yang bersangkutan, oleh Ketua KPU itu tidak dalam menurut saya
tidak pas ya. Dijawab tidak somasinya? Belum tapi sudah direspon karena kan somasi juga baru saya kirimkan kemarin atau tim saya, tim hukum saya kirimkan kemarin. Intinya kenapa disomasi, Pak? Saya juga bukan orang lebay ya gitu. Kenapa kok gitu-gitu kok marah gitu, marah kok gitu ya. Gini, tapi Ngono sih ngono, tapi ojo ngono. Nah, kenapa? Dia itu tidak sekedar bilang fitnah ya, tapi dia menulis itu. Sebenarnya dia menuliskan dalam sebuah WA group diikuti oleh para wartawan. Oh, jadi statement itu Tidak hanya di media. Yes. Media itu mengutip dari sebuah WA group. Karena itu yang sekarang saya gunakan sebagai bukti. Oke. Dan dia nulisnya lebih kejem, Mbak, dari fitnah. Emang statementnya apa aja? Roy Suryo memang tukang fitnah. Oh. Jadi ada dua kata sini. Iya, Roy iya. Suryo memang tukang fitnah. Dan dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa yang disebut tukang? Ya, Tukang itu adalah orang yang berprofesi atau biasa melakukan itu. secara terus-menerus. Ya, misalnya tukang kayu, ya orang melakukan pekerjaan tukang tegel, tukang batu. Bisa menjadi profesi ya? Betul, tukang mebel, orang membuat mebel. Atau konotasi yang buruk, tukang copet, biasa mencopet. Tukang tadah, biasa menadah. Tukang fitnah, berarti saya biasa fitnah dong. Nah, kan nggak benar. Kecuali dia hanya menyatakan, oh fitnah itu. Itu kan hanya spontan. Tapi kalau tukang fitnah, dia harus bisa membuktikan bahwa saya memang dikenal sebagai orang tukang fitnah dan ada cap itu tukang fitnah. Nah, itu. Jadi itu yang saya somasi. Kalau tukang politis, Nggak ada Tukang tukang komen? politik. Nah, tukang komen ya. Tukang komen berarti sering komen. Boleh. Iya, Nah, iya. kayak misalnya ini canda aja ya. Dalam acara di salah satu TV, Catatan Demokrasi, ada yang mancing. Loh, kenapa Mas nggak marah pada tokoh seorang partai gitu ya, tokoh partai namanya Habibur Rahman gitu ya, yang secara bercanda bilang Roy Suryo itu lebih baik saya sarankan untuk analisa gambar porno saja gitu ya. Dia lebih ahli di situ. Karena menurut dia, saya kalau komen itu selalu tidak pernah salah. tepat, selalu tepat. Ya, orang bilang itu enggak asli. Begitu saya bilang asli, selesai. Itu asli. Begitu saya bilang itu enggak asli, selesai. Kalau itu enggak saya komentari. Saya sih senyum aja. Kenapa? Ya, karena memang apa yang dikatakan benar. Saya memang sering diminta analisisnya untuk gambar-gambar. Spesialisnya di situ gitu Ya enggak spesialis lah, tapi sering ya. Saya menganalisis suara kan juga sering. Iya. Saya menganalisis gambar presiden dulu ya, menganalisis suaranya presiden Habibie dulu juga, almarhum Presiden Habibie dulu ya, gambarnya presiden keempat Gus Dur Karena juga. sering Ya. mengamati atau bagaimana? Ya karena memang ada ada teknologi yang saya kerjakan di situ. Makanya inilah ketika dia menyebut saya itu, saya nggak marah. Saya contohkan itu kan. Yang marah malah pendukung dari capres yang lain, karena terus waktu itu dikatakan Roy Suryo sebaiknya menganalisis gambar itu aja sama seseorang gitu ya. Seseorang tuh capres nomor 3 gitu. Ya kan ngaco juga ini Pak Habibie. Artinya kan janganlah gitu. Jangan itu. Nah, tapi kalau ke KPU ini kembali ke situ, kenapa harus saya somasi? Dan somasi itu adalah hal yang menurut saya paling elegan gitu ya. Gitu. Jadi saya tidak asal lapor, tidak kemudian lapor gitu. Berarti enggak. rencananya nggak akan lapor. Dan tergantung jawaban somasinya. Jadi masih menunggu Oh jawaban. iya, kan surat somasi sudah dikirim pada hari Rabu, tanggal 27 Desember. Kemudian saya sudah baca di media, KPU sudah menerima itu, dan konon akan menjawab sebaik-baiknya. Oke, Ya, jadi apa udah. yang dicari dari somasi tersebut? Ya, apakah itu nanti ada pernyataan salah dari yang bersangkutan? Karena nggak boleh dong orang mengatakan dengan seenaknya, oh itu tukang fitnah, oh itu tukang Ya, dia nggak boleh dong menjudge seseorang kalau dia Sudah cukup bukan. pernyataan salah aja. Ya, tergantung ganti. Karena itu sebenarnya kan Harus ada permintaan maaf. ya nanti tim hukum saya akan jawab. Ya, Oh, karena oke. kalau dikaji oleh tim hukum apakah cukup permintaan maaf atau harus lanjut ke aplikasi di undang-undang pencemaran baik. Oke, tapi udah ada statement katanya next akan ada mic tunggal. Ya. Belum cukup dengan statement itu. Oh, lain. Ini Beda perkara. Ini beda perkara, ya. Soal mic tunggal itu saya terima kasih. Ya, karena apa? Karena itu berarti dengan KPU sebenarnya mengakui apa yang saya tweetkan 3 mikrofon itu akhirnya kan dipandang-pandang salah bagi mereka. Dan itu saya berterima kasih. Oke, tweetan saya yang terakhir saya mengapresiasi. Oke, Gitu ya. kalau Tapi tidak ada balasan?
Artinya? Soal yang mana? Somasinya? Nah, biarkan nanti tim hukum saja. Saya kan bukan orang hukum. Biarkan, saya orang teknis lah. Jadi biarkan saya yang meneruskan, mengawal ini, ya gitu. Karena apa? Karena supaya proses demokrasi Indonesia bisa berjalan baik. Kalau dari melihat debat kemarin, selain dari mikrofon, apalagi yang harus dipertanyakan versinya Mas Roy Suryo? Ya, ada yang rame ya gitu. Ada yang rame meskipun sebenarnya saya belum terlalu saya analisis waktu itu adalah adanya munculnya bocoran suara. Bocoran suara? Ketika paslon cawapres nomor 2 lagi berdebat dengan cawapres nomor 3, ya. Bocoran suara itu bisa kita perdengarkan? Bisa. Di segmen berapa itu? Ada di websitenya KPU di menit ke 20 sekian gitu ya. Coba kita nanti Ada. insert ya. Ya. Pengen modal 200 juta kur tanpa agunan. Pengen modal 200 juta kur tanpa agunan. Ada suara wanita. Website Muncul. KPU Ya. di menit ke 20. 22 sekian gitu. Banyak Oke. itu viral gitu. Oke, viral. Saya enggak karena saya belum meneliti ya. Suaranya itu terdengar jelas terus Terdengar jelas ngomong tapi apa? memang hanya satu kata. ngomong apa? Udah. Ngomongnya Terdengar suara. Wanita. Bisa nggak itu disebut apa tuh floor director? Enggak. Kan Nah, kalau kalau- di studio itu kan udah kan kadang-kadang tepuk tangan floor director kan betul. kadang-kadang kayak gitu Ngapain kan. harus muncul di situ? Bocor kali. Nah, memang bocor. Masalahnya kan bocor dari siapa? Oh. Dan itu nampak pada saat kalimat Cawapres nomor 2 bilang begitu. Terus ada suara udah gitu. Nah, kemudian dia selesai. Ada hubungannya nggak sama 3 mic itu? Bukan hanya hubungan dengan 3 mic, tapi hubungannya dengan earpiece. Earpiece. Ya, Berarti ada jadi- hubungannya. Ada dong. Ada kemungkinan. Ya, saya bilang kemungkinan. Itu ada yang bocor dari earpiece ini sampai terdengar. Gitu. Ada kemungkinan. Meskipun ini harus pertanyakan. Ya, Cuman ya, kan jadi masih harus dipertanyakan kebenarannya ya. ya, cuman kan memang sempat dijawab oleh tim yang buat acara itu Ya. sama dengan yang ketika kemarin menjawab perlunya 3 mikrofon itu untuk backup. Terus saya katakan lebay lah 3. Kenapa nggak 10 sekalian saya bilang gitu ya. Akhirnya kalau mau backup ya 2 aja menurut saya nggak di mana-mana kalau yang namanya mic mati ya langsung diganti. Meskipun ada jawabannya itu rugi waktu nanti karena dulu pernah di debat Cagup DKI sempat ada mic yang keganggu 12 detik, akhirnya karena diprotes, akhirnya terpaksa harus dikasih tambahan 2 menit gitu ya. Waktu ya. Waktu. Nah, oke lah dari sisi itu, tapi menurut saya kalau mikrofonnya bagus ya, mereknya bagus, maka kan Mbak juga pasti sering dengar lah. Misalnya ada penyanyi nasional aja ya, gitu. Misalnya KD atau misalnya siapalah gitu yang itu Diva mic-nya pasti ya. diva, seorang diva, Titi DJ atau apa, pasti mic-nya harganya bisa ratusan Ratusan juta. juta itu. Benar. Iya. Kenapa mic-nya mahal banget? Ya karena satu di samping kualitas carbon mic-nya juga bagus, transmitternya yang ada di mic ini dan receiver-nya tuh pasti juga kualitasnya bagus dan Jaraknya juga. ya jaraknya ratusan juga meter. bagus. Kemudian dia pasti ada alertnya kalau misalnya baterainya kurang atau apa, nggak tiba-tiba mati atau tiba-tiba gitu, enggak, pasti gitu. Nah, makanya kualitasnya harus bagus dong. Ya kalau gitu kan misalnya kita berkendara, bisa jadi jalanan macet karena orang berpikir kalau gitu mending kita bawa 3 mobil dah kalau pergi. Loh kenapa? Dan nanti kalau macet kan pindah mobil ini. Macet. Ya kan orang kalau pergi ya cukup 1 mobil. Ya kan kalau macet ya Ban diperbaiki, ban serep atau apa gitu ya. Nah, jadi soal earpiece tadi bisa ada hubungannya gitu ya karena itu bocor. Tapi saya terus terang memang saya belum meneliti suara itu karena suara itu sangat pendek ya, itu sangat pendek hanya udah gitu aja. Dan sudah sempat diklarifikasi oleh tim teknis yang bulan itu katanya suara host yang cewek, suaranya Liviana Serlisa ketika dia lagi ngobrol sama Alvito Dianova, kata mereka. Tapi menurut saya kan aneh juga, ngapain juga mau ngobrol bisa bocor, ngapain juga si petugas mixer ya audio teknisnya iseng, itu kan berarti dia iseng naikkan G-nya atau naikkan volumenya mikrofonnya si Livi. Kan nggak ada kepentingannya juga di tengah-tengah itu misalnya dia dinaikin terus bocor gitu. Kan nggak, kecuali memang akan ada segmen di mana Livi atau di mana Alvito itu harus motong pembicaraan. Kalau enggak kan enggak. Iya. Jadi aneh. Itu memang masih misterius tapi terus terang bagi saya
Ya sudahlah kalau KPU sudah Bisa menyadari di-tag itu. tuh sama presenter ceweknya. Bener nggak waktu saat itu ada bilang udah gitu. Makanya cuman saya sih sebenarnya orang objektif. Kalau memang yang penting bagi saya adalah ketika kemudian besok itu sudah ada, kita ngobrol ini besok ya, karena kan capres debat berikutnya kan tanggal 7 Januari 2024, itu hanya pakai satu mikrofon dan konon itu mikrofon yang ada di podium, jadi di mana-mana, ya itu oke. Artinya apa? Kepala dan badan, ya saya nyebut di tweetan terbaru saya, kepala dan badan dari capres mau capres itu harus bersih. Nggak boleh ada tempel-tempelan apa. Kalau ada yang statement, ini Mas Roy Suryo selalu memperdebatkan hal-hal teknis, itu kan namanya teknis, kadang-kadang ada juga nggak sempurna, namanya live kayak gitu. Ya. Itu gimana? Ya penting dong. Orang kalau hal teknisnya nggak penting, ya kan terjadi kekacauan pada nanti intinya. Coba kalau teknisnya itu mikrofonnya misalnya, ya itu kemudian tidak bagus. Atau misalnya soal podium kan saya juga sempat menyarankan, kan sempat pada debat capres pertama nggak ada podium. Kemudian kan ada permintaan, akhirnya dikasih podium. Saya pun juga sempat loh mengusulkan clear betul. Podiumnya minta dibuat dari bahan yang transparan. Kalau mau murah pakai akrilik. Ada tuh yang jual podium jadi akrilik itu nggak sampai 300.000, 200.000-an lah gitu. Kecil lah itu kalau bagi KPU yang anggarannya triliunan, ya gitu. Jadi supaya apa? Supaya transparan. Dan bahkan mungkin jadi podium itu juga contekan gitu kali ya, nah, takutnya. Bener. Dan bahkan ada. ini terus terang ya ini. Masukan ke saya juga banyak, meskipun nggak saya tweetkan nanti dikira kita terlalu curious ya. Banyak yang minta di atas masing-masing orang kasih kamera. Oh, segitunya ya? Loh iya, ini netizen loh ya. Supaya nampak apa yang dilihat di situ. Karena kan ada kemarin yang sok bilang, saya baru tahu ya kalau di podium tuh boleh bawa contekan. Dia sendiri nyontek kok seolah-olah dia nggak nyontek. Ada itu capres yang bilang gitu, yang dia sendiri bilang singkatan apa, tapi kemudian dia sendiri nggak ngerti lupa kepanjangannya, terus dia nyontek, dia lihat di bawah gini ada contekannya di podium itu. Sampai tidak hanya segitu loh Mbak, sampai ada yang minta di atasnya meja yang dipakai oleh moderator itu pun perlu dikasih kamera. Why? Karena ada kecurigaan, ini dari netizen loh, bukan dari saya, bahwa ketika membuka amplop netizen itu ya jeli aja, lihat mata si moderator itu lihat ke yang lain, terus kayak ngambil sesuatu yang lain. Jadi kayak ngambil isinya bukan dari amplop itu. Oh, kecepatan tangan gitu ya. ya. Jadi tukang sulap dia. Ini kecurigaan. Tapi menurut saya sebagai kita penonton sah-sah saja. Dan itu bagus. Tapi saya sih tidak sampai segitunya gitu ya. Udahlah kalau soal moderator, kalau soal apa ya moga-moga kita serahkan aja pada Allah Subhanahu wa taala lah gitu ya. Misalnya nih, ini misal ya netizen. Misalnya benar ada suara dari 3 mic itulah misalnya. Ya. Emang gunanya apa sih? Ya kan kemungkinan yang dituduhkan itu ada feeding itu dari belakang kan juga mungkin. Jadi ketika ada seseorang kayak yang ada kemudian memandu misalnya gitu. yang kemudian bisa menjawab dengan lancar gitu, padahal biasanya nggak lancar, terus tiba-tiba jadi lancar banget. Itu kan wajar lah kalau netizen tuh kemudian bertanya. Ya kan gitu. Jadi yang biasanya dia misalnya bisa aja kan dia menghafal, mempelajari simulasi. Memang ada kesan hafalan ada. Tapi kan sebenarnya alat-alat kayak gitu kan banyak. Nah, ini ada yang penting juga, Pak. Sempat juga ketika si ketua KPU itu menjawab, itu juga sempat salah jawab saya, nuduh saya seolah-olah saya mencontohkan teleprompter. Kan kita tahu lah kalau dalam dunia broadcast itu kan ada prompter. Ada prompter. Ya. Kita baca kalau presenter apa nih? Ya, pasti ada prompter. Yang bisa jalan di itu depan kan. kamera, itu bahkan prompternya ada di depan kamera. Yes. Gitu kan, di depan dan kita di bisa bawah baca. kamera persis. Kalau di bawah mata kita menunduk. Itu benar-benar di depan lensa. Di depan. Oh, ya jadi tembus gitu ya. Tembus memang iya. Ada tuh prompter. Nah, betul, saya mencuit itu pada beberapa hari sebelum debat. Tanggal 19 tepatnya. Tapi di debat itu ada penonton langsung di studio nggak? Ada. Dan Ada memang saya sekarang sih kalau ditanya apakah ketika debat dia pakai prompter, ya, jawaban saya tidak melihat itu, gitu, atau belum melihat itu. Karena tidak ada di tempat itu kan? Karena tidak ada di tempat itu. Tapi kan ya namanya saja kadang-kadang kan nanti muncul aja gambar itu. Gitu. Nah tapi ketika yang saya mencuit
ketika ada cawapres tertentu yang pakai prompter itu memang acara internal mereka. Jadi ada acara internal mereka di dekat sini gedungnya di Sentul International Convention Center. Oh, Dia lancar cerita soal program dia minum susu apa makan siang itu di depannya jelas banget ada TV. Itu pernah saya tweet 3 hari sebelumnya. Terus tiba-tiba itu dijawab juga oleh Ketua KPU untuk menjawab pertanyaan saya untuk menyanggah statement saya pada saat debat itu. Padahal saya, bukan di debat itu memang. Tapi kan seolah-olah saya menuduh bahwa ada prompter di acara itu. Oke. Ya, gitu ya. Jadi, Kalau dulu Pak SBY pernah pakai prompter nggak? Loh, kepala negara jangankan SBY, ya Obama pun juga selalu pakai prompter. Kadang-kadang kalau pidato di depan dia kiri kanan ada kayak tiang, kayak stand mikrofon gitu, terus berarti di atasnya berarti ada. kalau yang masih calon-calon gitu nggak boleh pakai prompter gitu? Ya sekarang aturannya gimana? Kalau aturannya nggak boleh ya nggak usah. Oh. Tapi kalau misalnya semacam Obama, semacam Pak SBY, even juga Pak Jokowi, sering pakai prompter. Ya gitu. Karena apa? Karena kan ya memang supaya tidak salah. Ya wajar gitu. Boleh. Cuman kan ini debat. Lagi ajang gitu ya? Iya lagi ajang pemilihan pertanyaan gitu gitu. ya? Maaf ini bahasa saya mungkin agak vulgar. Mempertanyakan isi kepalanya. Ya kan gitu. Nah kalau pakai prompter kan berarti isi kepala orang lain dong. Yang jadi menjawab. iya maksudnya itu ya. Jadi Ya. maksudnya biar Murni lebih biar dia pure gitu. Pure, genuine. Itu muncul dari dia. Makanya saya sangat sepakat, sekali lagi saya setuju. Ketika kemudian KPU, ya ketika kita ngobrol ini, itu sudah barusan mengeluarkan aturan baru untuk debat. 1, hanya menggunakan 1 mikrofon dan itu diletakkan di podium. Bagus. Harusnya ada pemeriksaan terhadap capres dan cawapres gitu ya. Supaya tidak boleh ada alat yang dipasang, apakah itu di telinga, di mana, supaya Berikut juga catatan nggak boleh ya? kalau catatan sih, saya sih aja lah, menyerahkan kepada yang bersangkutan aja, pada aturan. Wajar lah orang itu mungkin kadang-kadang bawa catatan kecil-kecil gitu. Lupa kan juga mungkin aja. Kalau catatan sih menurut saya tidak terlalu krusial. Karena catatan kalau catatan itu sifatnya catatan yang konvensional, catatan yang tradisional, Pointers gitu ya. nggak apa-apa. Cuman kan saya juga pernah nunjukin tuh, jangan sampai ada teleprompter, kemudian ada remote. Nah kayak gini nih. Iya. Kalau Ini kan bisa buat gerak maju, kalau di mundur. presenter berita gitu ya, Ada. itu kan kita memang megang remote, sendiri. sendiri karena nggak mungkin mengandalkan Orang lain. Kadang-kadang untuk- kecepatan dia. Kadang-kadang karena dia ritme ngerol, kita beda. ngerol kecepatan. Iya. Terus kalau ngerol kecepatan kan sering tuh jadi Hilang jadi tulisannya. blank. Gitu. Kan kita bisa ini. Nah, ini maju, mundur gitu kan ada. Iya. Gitu. Ya, kalau pokoknya hindarilah hal-hal teknis yang mungkin bisa menimbulkan kecurigaan itu hindarilah. Karena sekarang alat teknis itu banyak banget. Kalau mau dipikir. Iya bahkan ada yang kayak kacamata juga bisa Ya, jadi kalau kacamata kan kamera. agak ketahuan lah, gitu, banget ketahuan. Tapi kalau kayak ini kan nggak ketahuan sama sekali, Iya. Kak. Misalnya ini. Itu namanya dasi apa? itu bisa apa fungsinya tuh? Baliknya dasi ada apa? Ini ada peralatan. Wow, Ada kamera. secanggih itu. Loh, ini Coba sih lihat biasa. kamera deketin. Iya. Maksud biar lebih jelas ada. Nah, ini kan ada tombol on off-nya. Oh, iya. Kemudian ini ada USB-nya. Ini ada memori yang buat ngerekam. Terus ini kalau kita pakai kan ya nggak ketahuan sama sekali. Dah. Iya. Ini ada Bener kamera ya? juga. Oh iya ya, biasa Iya, kan pulpen Nah, gitu pulpen kan. banyak, Pulpen ada. udah banyak kalau pulpen udah pasaran. Iya, terus ini juga nih kancing. Itu kancing, itu Kancing. isi apa kamera atau Kancing ini perekam? kamera. Ini kamera. Kamera. Nih, ya, ini Gimana makainya tuh? pakai jadi kancing dia. Di balik ini kan nggak ketahuan. Oh. Nih, kan jadi kayak kancing dia tembus ke depan gini. Nah, dah nggak kelihatan kan? Iya, Ini iya, sorry, iya. ini anunya kurang lebar. Nah, kalau ini gini kan, dah nggak kelihatan. Tapi kancingnya beda sendiri dong. Dah, makanya harus pakai yang baju yang kancingnya hitam supaya nggak nampak tuh. Iya. Kalau Serem juga ya, zaman sekarang ya. wah zaman sekarang tuh apa-apa ada. Kacamata banyak ya gitu. Kemudian ballpoint, kemudian pokoknya memang teknologi itu memang tidak bisa makanya saya melakukan kritik kemarin tuh benar-benar hanya agar ingin kita itu punya pemimpin yang benar-benar genuine. Jangan pemimpin yang polesan.
Jangan pemimpin yang kepean gitu ya. Iya, Gitu. emang sekarang lebih kemana sih? Lah ya, Kalau Mas Roy nih, ya karena saya itu bukan pendukung salah Cawapresnya? satu capres atau cawapres, ya memang betul terserah masyarakat saja. Cuman kan sebenarnya tidak kan mendukung salah satu tertentu? belum. Saya bilang bukan tidak, tapi belum. 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 Berarti akan ada Loh arah iyalah, ke situ ya? orang harus punya preferensi Pilihan. politik, boleh kan? Boleh. Cuman kan saya memang jujur aja sekarang, ya kita lihat aja 3 paslon ini kan, Iya. capres dan cawapres ini gitu. Tapi kan semua pemimpin kan memang polesan dari tim sesnya, Ya, tim suksesnya. betul, tapi polesan itu kan ada batasnya. Kalau tadinya misalnya dari dia nilainya tadinya 60 dipoles jadi 70 atau 75, it's okay. Tapi kalau dia tadinya nilainya cuma 20 dipoles jadi 80 kan ya jangan. Ya kan? Apakah itu melihat dari segi usia? Enggak, usia sih tidak masalah. Tidak ya. jaminan. Gitu. Meskipun pakar hukum ada yang mengatakan usia pun juga berpengaruh gitu. Psikolog juga mengatakan gitu. Karena apa? Kan nature seseorang itu kan berubah. Saya bukan ahli di situ. Ya. Tapi artinya kan apalagi kalau dengan melakukan manipulasi hukum. Ya kemarin lah kasus MK kemarin lah gitu. Maksud saya sekali lagi saya bukan ahli hukum ya. Tapi kan kita tidak bisa menghindari fakta itu terjadi. Ada manipulasi hukum, makanya sampai ketua MK-nya dicopot, Pak Anwar Usman dicopot karena dia melanggar etika. Itu kan terjadi kayak gitu. Nah, cuman yang saya lihat seseorang bisa dikarbit istilahnya gitu ya, diboosting sedemikian rupa sehingga tapi kan ada batasnya. Kayak mobil. Mungkin kecepatannya maksimal sekian, dikasih nitrogen dia mungkin bisa lebih kenceng gitu ya gitu supaya dia. Tapi kan semua ada anunya, ada batasnya atau ada skala kewajarannya. Tapi bisa nggak misalnya memang Mas Gibran ini punya bakat terpendam? Emang siapa yang mendam dia? Maksudnya Emang juga dikubur kok terpendam? ya kan artinya kan Mas Roy Suryo juga Ya. kan dulu kan bukan politisi, akhirnya dia menjadi seorang politisi. Bisa, gitu kan? bisa. Cuman kan selalu ada track recordnya, selalu ada sejarahnya, jejak digitalnya. Misalnya seseorang itu memang pernah mengalami itu secara longitudinal ya, pelan-pelan graduate itu atau tiba-tiba melonjak gitu ya, mobilitas vertikal itu Mungkin kan juga- zamannya beda kali sama zamannya Mas Roy dulu. enggak lain lah. Sekarang ada anak misalnya ya, hampir mirip namanya. Namanya Gilbran tapi namanya. Gilbran Muhammad Nur. Seorang ketua BEM di Yogyakarta, Badan Eksekutif Mahasiswa KM Jogja. Itu kalau itu memang dari kecil dia udah kelihatan cerdas. Dan memang cerdas dia. Artinya apa? Di debat, di forum, dia ditanya A, jawabnya A. Ditanya B, jawabannya B. Clear lah. Ya kalau yang ini kan sering banget ditanya A, jawabannya Z. Ditanya pajak, jawabannya kebun binatang. Lah kan ya beloknya kejauhan gitu loh. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Atau lihatlah banyak rekaman-rekaman yang Maksudnya beredar. Mas Gibran itu nggak lebih cerdas dari Gilbran. Biarkan publik yang menjawab. Kalau ini saya senyum aja deh gitu. Karena kalau itu udah clear lah gitu. Oh iya artinya pasti orang yang akan punya persepsi masing-masing Boleh. ya. Dia punya pendukung dan membela sih boleh. Tapi kan kita sebagai masyarakat juga boleh. Sekali lagi saya bukan pendukung salah satu paslon ya. Jadi kalau saya pendukung kan pasti orang bilang nggak objektif tuh. Enggak, saya sih siapa aja saya kritik. Kalau memang kurang bagus ya saya kritik. Kemarin di debat Cawapres kemarin objectively ya. Saya juga lihat penampilannya Cawapres nomor 1 kurang optimal. Tapi ya karena kejujuran dia ketika ditanya soal SGIE ya. Bukan SGIE loh ya. Singkatan Inggris ya harusnya nyebutnya Inggris. Nah itu dia. Tapi kalau kita bilang IG kan Instagram bahasa Inggris. Ya, tapi kan HP, betul. handphone bahasa Inggris, tapi kita bilangnya HP. Ya karena sudah diratifikasi atau sudah dimaklumkan sebagai singkatan kita. Mbak juga lihat bahasa Inggris aslinya busana itu kan fashion misalnya. Tapi kan kita sudah menerjemahkan Adaptasi, menjadi ya. adaptasi jadi F, Fanta, Eco, Fashion. Sierra, Ya, jadi Yankee, fashion. Eco, Fashion. Padahal itu kan tadinya juga Malaysia yang pakai itu. Kenapa kita Tapi kan itu kata, kalau ini kan singkatan. Betul, makanya sebaiknya singkatan bahasa Inggris ya di bahasa Inggris kan. Maka nggak salah lah kalau kemudian ada yang mencandain, oh saya kira itu sego goreng iwak
empal gitu ya, SGI. Ya kan gitu. Ya, tapi menurut saya harusnya dalam hati kecil saya ya, mungkin sebaiknya Capres nomor 1 atau Caimin, kalau lihat kebiasaan dia, harusnya dia bisa mencandain begitu harusnya. Kalau candain begitu lucu gitu loh. Iya. Tapi Dibawa santai harusnya ya. Iya, Gitu. kemarin terlalu serius Tegang. gitu. Ya, kalau Capres nomor 3 sih menurut saya perfect kemarin, bagus ya gitu. Ini objektif aja. Ya, objektif Berarti aja. arahnya ketiga. Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Ya, tapi kan kadang-kadang terlalu serius lah gitu. Capres nomor 3 ya. Capresnya kan juga itu sahabat saya juga semua gitu loh gitu. Baik Capres nomor 3, Capres nomor 1 maupun saya juga kenal Capres nomor 2. Oke. Jadi masih netral lah, masih netral, cuman kalau ada yang kurang bagus atau sangat kurang bagus, ya izinkanlah saya mengkritik. Kita warga masyarakat biasa dan merdeka, Iya. punya hak. Nggak takut ya? Oh enggak lah, ngapain takut? Gitu loh. Kita menyuarakan demokrasi dan Ya. faktanya apa yang saya kemukakan toh akhirnya dibenarkan kan? Didengar. Dibenarkan dan masyarakat juga pada mendukung. Saya juga baca analisisnya Prof. Henry Subiakto, kemudian Rocky Gerung yang juga mendukung saya, juga pakar-pakar hukum lain ada Prof. Fajar, kemudian ada Pak Muzakir yang dari Jogja, Prof. Muzakir, kemudian ada Profesor Abbas ya dulu mantan anggota Komnas HAM. Itu kan beliau-beliau itu juga mengeluarkan statement ketika waktu itu KPU belum mengubah aturan. Ya, alhamdulillah sekarang sudah diubah aturannya. Oke. Beda. Sebagai pakar telematika, gimana sih psikologis multimedia yang ditampilkan dari semua paslon cawapres? Ya, makanya saya hanya menganalisis peralatannya. Saya bukan pakar ekspresi loh Mbak. Kalau pertanyaan Mbak begitu saya jawab, saya salah. Kalau saya adalah pakar mikro ekspresi, saya mungkin harusnya bisa menganalisis ketika paslon Cawapres nomor 1, ketika baca visi dan misinya sikapnya gimana. Cawapres nomor 2, misalnya bacanya sambil harusnya dia bisa menganalisis, atau Cawapres nomor 3 bacanya dengan gimana itu bisa dianalisis dan itu ada ilmunya. Misalnya kayak Risa Indragiri, Maril, atau Mbak Monica yang dia ahli baca itu. Saya kan bukan pembaca gestur, tapi saya bisa membantu beliau-beliau itu untuk mempertanyakan kemungkinan ada alat ini gitu loh. Yang kemudian itu kan terjawab sekarang udah. Iya. Tapi kan semua ditampilkan melalui multimedia. Terus menurut, ini kan masih ada hubungannya nih sama bidangnya Mas Roy. Komen-komen yang ada di debat tersebut, itu organik apa enggak? Ya, bagaimanapun juga saya harus bilang, pasti tidak semuanya natural. Ya, kan kita juga tahu lah. Ada buzzer gitu. Ada buzzer, dan buzzer itu pun ada 2. Ada buzzer yang orang, ada buzzer yang robot. Itu istilahnya bot itu. Bedanya apa sih? Ya, yang bot ini dia bisa komen yang sama. Dengan sekian akun sehingga seolah-olah masif. Padahal itu sebenarnya dari 1 atau 2 orang aja. Yang lebih bahaya nanti kalau benar-benar yang namanya AI, ya artificial intelligence, ya itu saya nyebutnya harus AI, nggak boleh saya nyebutnya AI. Ya, kalau saya nyebut AI kan itu bahasa Indonesia, Tapi ini artificial intelligence atau AI itu sudah benar-benar digunakan. Sehingga apa? Sehingga dia bisa kemudian secara automatically dia membuat komen sehingga agak sulit. Secara natural ya, Iya, mirip dengan meskipun AI itu tidak punya hati, tidak punya rasa. Kalau kita lihat kan sekarang udah ada nih, misalnya di televisi yang berbicara itu betul ada presenter AI, ya kan gitu. Ada siapa itu, lupa lah namanya, ada beberapa orang. Kayaknya siapapun bisa ya di-create ya. Bisa dan dengan mudah itu. Karena apa? Karena itu memudahkan banget. Kita tinggal bikin teksnya, kemudian ada software yang namanya text to speech synthesizer. Jadi dari teks tadi diubah menjadi suara. Cuapannya juga sama ya? Kemudian dari suara dimasukkan ke dalam profil sosok tertentu. Sehingga dia mengucapkan A, I, U, E, O-nya dan mengucapkan konsonannya bisa sama. Itulah teknologi. Nah kalau itu sudah dipakai, ya nggak usah jauh-jauh. Sekarang teknologi itu kan bisa dipakai di mana saja. Contohnya apa? Perang yang sekarang terjadi antara Hamas dan Israel. Ya.
itu kan banyak sekali digunakan teknologi canggih. Tidak perlu harus ada korban yang terlalu banyak di sisi yang satu ya. Karena apa? Mereka bisa pakai drone. Drone kemudian bisa menganalisis gitu. Kemudian ketika kita harus marah ya karena rumah sakit Indonesia itu ikut diserang dan sampai karena itu salah itu. Nggak boleh lah fasilitas kesehatan. Tapi kan mereka bisa menggambarkan ini loh di dalamnya ternyata ada mobil, ada apa gitu. Bisa masuk. Tapi kan itu juga bisa di-create. Bisa dimanipulasi, iya kan? Makanya kan memang harus hati-hati. Amerika juga sudah sangat menggunakan itu ketika melakukan bukan penangkapan ya, artinya penggerebekan terhadap markasnya Osama bin Laden waktu itu. Itu kan juga pakai 2 helikopter, satu helikopternya ada gangguan, helikopter pendukung yang lain masuk dan mereka semua pakai peralatan sehingga bisa dengan lebih cepat itu membantu. Nah, kembali pada debat itu. Makanya dengan penggunaan peralatan itu memang seseorang bisa kemudian dipoles dengan luar biasa. Instan. Iya, yang tadinya instan kemudian bisa berubah menjadi yang tadinya biasa bisa instan berubah jadi karena apa? Karena ya kemungkinan ada feeding semacam itu. Makanya sekali lagi saya sarankan pakai podium yang transparan, tidak boleh ada Semua dari kaca gitu ya, mika iyalah, gitu ya. ada akrilik. Kalau nanti dari kayu atau apa, jangan-jangan nanti ada monitor di dalamnya, ada monitor gini kan bisa, atau tidak boleh ada prompter ya, tolong diawasi bersama ya. Apalagi ada peralatan yang dipasang baik itu di tubuhnya maupun di kepala. Selain itu ada kejanggalan apa lagi? Sementara sih ya, kalau catatan saya sih sebenarnya yang kecil-kecil sih banyak, cuman biarin aja lah. Yang krusial kemarin kan soal mic, yang krusial kemarin. Ya, meskipun sekali lagi kata orang bilang remeh kayak gitu kok diributin remeh sih. Temeh gitu ya. Iya, itu bukan remeh-temeh, itu Penting. prinsip. Bagi saya itu prinsip. Ya kayak orang nyebut kalau dibilang remeh ya. Masa sih keputusan MK nomor 90 itu dikritisi? Itu kan remeh aja. Ya nggak remeh. Mengubah sebuah keputusan yang akhirnya bisa meloloskan seseorang dengan melakukan manipulasi hukum. Ini istilahnya orang hukum ya. Manipulasi hukum itu nggak remeh, itu hal yang krusial, perlu dipertanyakan. Jadi debat kemarin itu menurut Mas Suryo sudah puas belum masyarakat dengan, sudah sesuai belum di debat tersebut? Ya, ini mungkin harus menjawab sebenarnya ahli yang punya instrumen untuk mengontrol itu ya. Teman saya yang punya lembaga drone emprit itu kan dia bisa lihat bagaimana sentimen masyarakat, ya. Terus terang kalau saya baca ya banyak yang nggak puas jelas. Ya karena aneh menyaksikan debat itu mereka punya satu ekspektasi sebelumnya. Tapi kenapa ekspektasinya tiba-tiba bisa ganti gitu ya. Boleh lah orang itu bisa mendadak hafal atau mendadak pintar gitu bisa. Tapi kalau terlalu jauh dari apa yang sebenarnya terjadi kan aneh. Ibaratnya orang itu tadinya nggak bisa lari. Nggak bisa jalan, tiba-tiba bisa lari. Itu kan jadi pertanyaan. Kalau dia tadinya dari nggak bisa jalan, kemudian bisa jalan pelan-pelan, itu masih masuk akal. Ya, jadi bagusnya debat tuh yang seperti apa sih? Ya natural aja. Insya Allah debat capres tanggal 7 Januari, kalau KPU strict dengan aturannya, pakai podium transparan, pakai satu mikrofon, dan tidak ada peralatan yang lain, kemudian tidak ada tambahan yang lain. Atau kalau mau lebih natural lagi ya, mungkin ya benar usul dari kan kasihan juga para profesor dan dokter yang selama ini jadi panelis, kan mereka kayak Asher aja, ya kan cuman tukang ambil bola di dalam baseball, kemudian nyerahin, ya harusnya mereka lah yang kemudian membaca pertanyaannya, kan mereka yang buat kan, kasihan loh itu sahabat-sahabat saya yang pada jadi yang profesor. Jadi nggak perlu pakai itulah ya. Ya moderator penting, tapi moderator kan ya cukup mengatur flow aja. Tapi pertanyaan kayak Indonesia kan sebenarnya sudah melakukan itu 5 tahun atau 10 tahun yang lalu bahkan. Ya namanya panelis, dialah yang bertanya. Gitu. Oh iya langsung gitu langsung dia yang bertanya, clear. Meskipun ya tentu ada quote and quote, tentu ada resikonya. Siapa tahu dia tiba-tiba siapa tahu dia tiba-tiba mengeluarkan pertanyaan yang terlalu panjang atau terlalu pendek atau tidak sesuai dengan tema yang ada.
bisa. Ya namanya juga manusia. Iya. Perlu nggak sih ada batasan waktu? Waktu Anda menjawab 1 menit. Perlu, 2 kalau itu menit. nggak apa-apa. Kalau Nggak itu apa-apa. kalau lo wajar dimanapun. Kita ngobrol gini kan juga ada durasi. Oh, Kalau itu sih wajar. Dan kalau itu kemudian ada kan mereka juga sudah ada timernya, diingatkan. Yang mungkin perlu dikritisi adalah ketika misalnya kemarin ketika Cawapres nomor 1 merasa tidak tahu pertanyaan dengan singkatan yang dibuat, Ya. harusnya itu tidak dihitung sebagai sebuah menghabiskan waktu. Jadi boleh harusnya ini maksudnya apa? Gitu ya. Kan bisa aja SGIE itu ya itu kemudian diterjemahkan lain, ternyata yang dimaksudkan sego goreng iwak endok gitu ya. Misalnya singkatan PBB saja ya kan. Apa mindset kita terhadap PBB? Mungkin yang dia kan Persatuan Bangsa-Bangsa. Tapi kan juga bisa Ada juga partai kan. Pajak bumi dan bangunan. Nah, iya kan? Banyak ya. Makanya kalau pertanyaan itu nggak jelas, misalnya apa yang Anda ketahui tentang PBB? PBB yang mana dulu ini? Nah, tapi kalau dengan cara debat kemarin, dia baru tanya PBB yang mana dulu, itu dianggap sebagai sebuah jawaban yang menghabiskan waktunya. Nah, itu kan kasihan juga. Enggak lah, itu kan konfirmasi. Ya. Konfirmasi harusnya tidak dihitung. Jadi Oke. menurut saya itu perbaikan-perbaikan gitu bagus sih gitu. Cuman kan itu kan bisa disuarakan oleh orang yang lain. Kalau saya kan cukup menyuarakan yang soal yang sangat teknikal yang ya insya Allah orang juga sekarang menjadi tahu pengetahuan. Ya soal ini saja lah. Jack ini ternyata banyak sekali yang, mohon maaf ini, banyak sekali yang ternyata masih belum ngeh ya. Ya. Dengan guna masing-masing takikan ini ya. Itu karena itu menunjukkan koneksi dari masing, ada ground, ada mikrofon, ada earpiece, atau ada lagi yang pakai left, right, atau bahkan video. Oke, luput ya dari perhatian kita. Ya gitu. bukan apa-apa Mbak, saya dulu mainan kayak gini tuh sudah sejak SMP. Saya kan memang tukang, memang tukang elektro iya gitu loh. Memang tukang bener, kalau itu sih nggak marah. Dikatakan Roy sih tukang elektro, oke kalau itu oke. Tapi ketika dikatakan tukang fitnah, waduh inilah nggak bener nih. Ya kita pertanyakan lah dari kuasa hukum. Jadi kalau kita mau tahu tingkat kecerdasan seseorang, harus gak debat itu ya udah kasih aja lempar bener-bener tektokan, bener-bener berdebat. Gimana sih berdebat orang kayak kemarin tuh nah, bagus. perlu nggak kayak gitu? Ya gini. Sudah ada kemajuan dari debat kita ya gitu. Jadi ada sesi ketika ada pertanyaan. Dan pertanyaan itu memang sebaiknya ada temanya, betul. Ya. Ada temanya, tiap debat kan ada temanya. Dan ada dijawab lagi dari jawaban tersebut, Iya. ditanggapi Boleh, lagi. kalau itu oke. Terus ada pertanyaan yang keluar dari masing-masing calon. Itu bagus. Ya, udah. Ya kayak di debat di luar kan juga seperti itu. Ada pertanyaan yang dari panelis, tapi panelisnya langsung bertanya. Jangan kemudian yang bertanya malah moderator lagi gitu, apalagi buka amplop, kan kasihan panelis. Profesor, doktor hanya kayak Acer aja suruh ngambilin amplop, suruh ngundi. Kan bukan itu tugasnya ya kan. Kemudian mereka yang bacain, mereka kemudian yang mengkonfirmasi, kemudian ya kalau soal penilaian jawaban biarkan itu publik gitu kan gitu. Jadi biarkan ada. Nah, waktu memang tetap harus ada, constraint waktu itu harus ada supaya tidak melebar jawabannya. Harus ada mengingat waktu ada. Terus mungkin juga perlu ada aturan yang besok akan katanya ada strike itu nggak boleh terlalu jauh meninggalkan podium. Kan kemarin ada tuh yang kemudian meninggalkan podium malah memprovokasi gitu kan. Nah itu kan nggak bagus juga gitu loh, dilihat kan nggak elok lah. Nah, tapi pada saat Mas Roy komen soal mikrofon dan lain-lain gitu, ada rasa nggak enak nggak sama Pak Enggak. SBY? Kan bekas pimpinan, bukan bekas ya, mantan Saya sampai pimpinannya detik ini, Mas Roy. saya sampai detik ini baik-baik saja dengan beliau. Saya mengundurkan diri dari partai yang saya ikut membesarkan dan saya dibesarkan di dalamnya tahun 2020 yang lalu, jadi 3 tahun yang lalu. Itu kan dengan baik-baik. Nah ini penting ini. Ada orang yang keluar dari partai itu 3 jenis. Ya. Ada yang dia keluar nggak jelas, tiba-tiba dia minggat aja dari partai itu ada. Ya. Ya sering, tiba-tiba udah nongol di partai lain kutuncar. Ada yang dia dipecat dari partai, ada. Ada. Ya, saya adalah pamit secara elegan. Saya pakai surat, Ya. saya menyampaikan kepada beliau dan kemudian saya pamit baik-baik dengan alasan sekolah. Dan alhamdulillah ketika kita ngobrol ini, ya bentar lagi selesai sekolah saya. Gitu. Oh, Jadi jadi itu. alasannya benar-benar sekolah. Terus sekolah alasannya, dan saya kembali ke hobi saya, ke dunia multimedia dan telematika. Jadi clear, dan makanya nggak ada soal. Saya mengkritik seperti ini, dan saya pun kan bukan mengkritik partainya.
partai tempat saya kemarin, ya memang sudah apa ya ibaratnya, ya sudah garisnya kalau harus kemudian ikut membela di paslon nomor 2 gitu ya gitu. Karena apa ya memang kebetulan kesana tadinya di paslon nomor 1 Iya. mengusung perubahan, terus tiba-tiba dengan masuknya Gus Muhaimin mereka memutuskan untuk keluar dari situ, Iya. mendukung paslon nomor 2 sebelum masuknya cawapres yang sekarang. Tiba-tiba masuk kan ya udah di situ dia nggak Mau bisa tidak kemana-mana. mau gitu ya. Nggak mau dan saya juga nggak apa-apa dan kan saya juga tidak pernah menyerang mereka. Ada di Twitter yang mencoba mengadu saya dengan teman-teman itu, tapi tetap saya anggap mereka adalah sahabat-sahabat saya. Ditegur gak sama teman-teman? Enggak sama sekali. perjuangan? Mereka tahu saya sering melakukan hal yang sangat sesuai hati nurani. Dulu ketika Yogyakarta tempat kota saya itu melakukan proses proses penetapan kepala daerah waktu itu juga sempat rame. Dulu di Jogja itu ada yang namanya pro penetapan atau pro keistimewaan, ada pemilihan. Dulu partai saya juga sempat akan mendukung pemilihan. Gitu. Jadi gubernur itu harus dipilih oleh rakyat. Tapi di Jogja kan tidak. Jogja kan daerah istimewa. Tetapkan siapapun dia rajanya, siapapun Sri Sultannya, dia gubernur automatically. Siapapun dia Pakualamnya, dia pasti langsung menjadi wakil gubernur. Nah dulu saya pro penetapan. Dan itu saya katakan jelas ketika di billboard waktu itu. Dan saya minta izin langsung kepada Pak SBY. Bapak, karena saya orang Jogja, saya mohon izin untuk diizinkan berbeda pendapat. Beliau sangat egaliter. Beliau baik, saya kasih izin. Gitu di depan forum. Tapi yang lain nggak boleh ikut-ikut. Karena saya tahu integritasnya Mas Suryo, gitu ya. Boleh. Dan saya dengan enak, lantang, saya menyuarakan pro penetapan. Oke. Contohnya kayak gitu. Tapi takut gak blunder karena yang kemarin kasus Candi Borobudur. Ya, itulah. Nggak khawatir dipelintir. Gini, kalau kasus itu kan insya Allah nanti akan ada, Tuhan tidak pernah sare, Tuhan tidak pernah tidur. Saya hanya menunggu waktu saja untuk nanti ada PK, ya peninjauan kembali. Ya bahwa saya kemarin harus menjalani, itu ya karena memang aneh banget kalau dilihat kasus itu. Lihat yang posting siapa, yang bikin gambar siapa, yang bikin gambar orang lain. Yang posting juga orang lain. Saya hanya komen dan komen saya itu lebih kepada komen saya protes kenaikan tarif naik Candi Borobudur, bukan mengomentari wajah yang ada di situ. Iya, tapi nggak komen di lain hal di situ, maksudnya di lain lain postingan gitu. Enggak. Kalau memang misalnya mau protes, tapi di komen bukan jadi komen itu atau bikin sendiri. Nah, gini karena kan kebetulan waktu itu kan ada berita di Harian Republika. Saya quote juga. Dan saya kebetulan itu menggunakan sistem namanya multiple quote, MQT. Dan itu belum banyak orang sekarang baru populer tuh MQT itu, multiple quoting itu pada Twitter. Waktu itu Juni 2022 saya pakai itu, jadi ketika dibuka pakai program yang lama, nggak tahu orang bahwa itu tuh ternyata hanya semacam kalau kita bikin karya ilmiah itu kayak sitasi itu kayak lampiran. Jadi gambar itu sebenarnya saya bukan saya ngambil, bukan saya nempel, itu ada pada postingan orang sebelumnya. Tapi secara telematika bisa menganalisa soal postingan itu. Oh bisa, itu saya katakan di sidang, tapi ya pengetahuan si aparat hukum waktu itu kan juga, yang jelas itu pesanan lah gitu. Itu pesanan dan sudah ada target. Mau dia pelapornya saja nggak punya Twitter. Kalau itu bilang pesanan siapa? Ya adalah, nantilah terbuka semua. Ada waktunya semua terbuka. Apa yang saya katakan selama ini tentang ijazah lah, apa yang saya katakan tentang apa itu nanti akan terbuka. Tunggu waktu aja. Ya gitu, karena semua bukti-buktinya sudah ada, sudah lengkap. Tinggal nanti masalah waktu, karena kita kan nggak mungkin juga kan. Sekarang di saat sekarang kemudian kayak seseorang prajurit gitu menyerang dengan konyol kan juga nggak mungkin. Apalagi kemarin pada kasus kalau tadi katakan diulas soal stupa itu ya. Itu jelas betul pelapornya nggak punya Twitter. Kok dia bisa lapor? Pembuatan BAP dia di kafe tempat dia. Itu kan polisi juga sudah pelanggaran itu. Kasus itu tidak pernah ada gelar perkara yang menghadirkan pihak saya. Tapi tidak melaporkan. Artinya pelanggaran prosedur itu. Semua sudah, tapi kan kalau ada tekanan yang jelas lah dari siapa. Semua kan dilewatkan. Saya punya ahli luar biasa. Punya buktinya? Ada semua. Saya kan punya ahli juga semuanya berkata dengan clear semua. Ahli saya
ahli saya misalnya ada Rocky Gerung, ada Natalie Spigai, ada Jaya Suprana, ada yang sudah meninggal Liusung Karisma, ada juga kemudian Pak Mustafa, ya. Sedangkan mereka nggak ada ahlinya salah lagi, tapi tetap dipakai, kan aneh. Bahkan ini penting ini, organisasi terbesar Buddha di Indonesia, Mbak tahu nggak apa namanya? Apa? Walubi namanya. Oke. Perwalian Umat Buddha Indonesia. Itu organisasi yang diakui dan terbesar kayak MUI gitu kan. Itu pun mengeluarkan surat. Ini nggak ada kasusnya. Ini yang kecil jangan dibesar-besarkan lah. Yang besar ya udah karena umat Buddha itu welas asih, nggak Dari dipakai. statement kayak gitu ya. Udah nggak dipakai. Tetapi tidak jadi bahan pertimbangan. Tidak jadi bahan pertimbangan. Bahkan hanya sebuah organisasi kecil yang isinya nggak lebih dari 100 orang itu dipakai. Tapi punya bukti BAP di kafe itu ada bukti Foto. foto. Ada. Oh. Ada. Itu pengakuan. Polisinya juga udah ngaku. Kalau itu begitu. Tapi kan itu semua di sidang lewat aja. Masa kasus kecil itu ya, sampai kasasi loh, sampai Mahkamah Agung. Itu kan ridiculous banget gitu, gila gitu. Kasus semacam itu. Tapi nggak akan menyerah ya untuk menginginkan untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan, nggak berarti pernah. akan lanjut tindakan Lanjut. Loh, saya dari dulu, kembali. Mbak. Saya dari dulu. Kalau soal itu, dulu ketika orang takut ada suara rekaman rapat di sebelum tahun 2000 waktu itu. Ada rekaman rapat Pak Habibie dan Pak Andi Galip. Orang takut semua. Bisa hilang. Saya statement itu. Ini rekaman rapatnya Pak Habibie dan Pak Andi Galip. Maksudnya rekaman telepon. Kemudian ada foto presiden waktu itu, mantan presiden yang beredar. Saya pun memastikan ini siapa ini dibuat di hotel mana apa-apa. Ya mungkin waktu itu orang nggak takut diserang. Ya saya bicara apa adanya. Ya emang kalau A ya katakan A, B harus saya katakan B. Berarti nggak bisa dibeli ya? Enggak lah. Saya lebih baik mengatakan gini, seorang saintis, seorang peneliti atau seorang ilmuwan bisa salah, bisa, tapi tidak boleh bohong. Dan kalau Mbak bertanya ke saya, apakah pernah salah? Pernah. Pada saat waktu itu mungkin orang sekarang nggak ingat ya, ada kasus meninggalnya selebriti namanya Alda Risma. Oh ya, penyanyi. Iya, penyanyi tahun 90-an ya. Iya, Alda Risma, bintang lah bukan penyanyian. Dia meninggal gara-gara overdosis. Kemudian sempat saya diminta menganalisis dia meninggal dan waktu itu saya katakan dia meninggal pada jam sekian hari yang sama. Ternyata meninggalnya esoknya. Gitu. Itu di statementnya di sosial media atau bukan, pada pemeriksaan? Wawancara wartawan. Wawancara. Terus kemudian saya terpaksa harus melakukan konferensi pers. Saya sebut ini loh, yang benar karena ternyata bajunya sama. Hanya waktu itu memang CCTV-nya yang miss. Jadi ada CCTV-nya miss, dia rekornya tidak benar. Oke. Tapi saya klarifikasi dan clear. Memang kalau salah, ya kita harus gentle untuk mengatakan kemarin ada kesalahan. Ya alhamdulillah sepanjang saya menganalisis selama ini itu aja. Oke. Dulu katanya bongkar trik sulapnya Deddy Corbuzier juga salah. Mana yang salah? Yang prediksi. Oh bukan, gini, bukan prediksi. Jadi prediksi Mas Deddy itu kan dulu prediksi prediksi siapa juara Piala Dunia. Oke. Ya kan? Nah, saya membongkarnya adalah dia udah merekam semua sebelumnya. Bener. Karena apa? Misalnya dia juara. Oh, jadi dia udah bikin rekamannya semuanya direkam. Oh, siapapun yang siapapun direkam, ya kan? Kemudian itu ketika yang ini sudah kalah dihapus. Yang ini udah kalah dihapus. Yang ini udah kalah dihapus. Sehingga pada last minute, ya, siapa yang menang, dia tunjukin, silakan lihat, cek sama pakar multimedia, dia bilang gitu. Itu bener apa enggak? Saya enggak salah, saya bilang, lah iyalah, wong itu sudah ngerekamnya sudah sebelumnya, gitu ya. Atau dulu dia pernah ngerekam suara dalam kaset, waktu itu masih pakai kaset, mungkin orang saya udah nggak ngerti kaset ya. Pita kaset, dia ngerekam untuk prediksi headline Kompas waktu itu. Jadi headline Kompas. Jadi dia rekam itu, kemudian rekaman itu disimpan, dinaikkan ke tiang yang tinggi, taruh di parkir timur Senayan atau apa waktu itu. Ya. Terus kemudian diturunin pada hari hanya, kemudian terus dibuka. Dan suaranya benar dia. Saya lah iya dia kan tinggal nuker kaset aja. Gitu. Nah, dia bilang salah lah, bukan kaset. Ya kalau gitu ya masukin memorinya masukin chip ke kaset.
secara teknis itu aja. Jadi artinya soalnya suami saya juga dulu kan pesulap. Dia tahu triknya dan kata suami saya itu katanya analisa yang salah. ya orang sih boleh-boleh saja karena kan kita melakukan trik itu kan bisa saja pakai Menebak-nebak gitu ya. pakai hal yang lain. Karena mungkin misalnya kayak saya mau menyimpan atau memasukkan suara di sini juga bisa. Sekarang kan ada juga chip memori yang sangat kecil. Ini nggak perlu ditancap aja. Kok bisa kedengaran suaranya ya? Bisa. Atau teknik sulap zaman dulu lah misalnya. Misalnya bola mini gitu ya. Nah gitu. Kalau zaman dulu, mungkin orang akan bisa heran banget gitu kalau bola mini dipegang tiba-tiba hidup gitu. Lah kalau sekarang gampang. Ya kan? Ini kan DC misalnya gitu. Tinggal di misalnya tinggal kita sisipkan satu satu Bisa baterai nyala kecil, sendiri. iya pegang gini nyala. Wah kalau zaman dulu hebat banget. Sekarang gampang kayak gitu. Iya. Contohnya sih kayak Iya. gitu. Berarti kalau tipikal Mas Roy ini tidak percaya dengan paranormal yang bisa kayak dukun gitu bisa Iya, ini. gini. Karena ada hubungannya sama teknologi, betul tidak? Ya, gini, bukan 100% tidak percaya. Tapi orang itu kan ada kadang-kadang punya trik atau dia tricky ya untuk melakukan sesuatu. Misalnya, kamu begini, ternyata jawabannya benar. Padahal itu bukan keahlian dia, tetapi ada alat bantu. Ada alat bantu, Nah, banyak. Itu berarti tidak percaya dengan hal-hal seperti itu ya, mistis-mistis begitu ya. Saya harus mengatakan bahwa ya kebetulan saya mempelajari kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita bisa menebak kayak gitu beyond expectation ya, di atas ekspektasi orang. Tapi bahwa misalnya kalau ada hantu tertangkap kamera, kalau itu saya nggak percaya. Ya, karena kemampuan dari kamera itu kan buatan manusia. Tapi kalau ada hantu, saya percaya hantu. Ya, karena hantu itu ciptaan Allah, manusia juga ciptaan Tuhan. Jadi tidak percaya hantu yang terekam kamera gitu Yes. ya? Karena nggak akan mungkin. Nggak mungkin. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Tapi kalau dia misalnya ada hantu lewat, terus tiba-tiba kertasnya ini gerak, terus tiba-tiba jatuh, saya percaya yang tertangkap itu rekaman itu ada, bukan hantunya. Hantunya nggak akan tertangkap. Jadi misalnya kalau ada di film gitu ya, kemudian apalagi film Indonesia gitu ya, kemudian ada bayangan lewat gitu, nggak, itu bukan bayangan, itu kadang-kadang hanya cacat optik dari kamera aja. Ya, kalau itu jelas. Kalau enggak dari dulu sama dengan sekarang pasti udah ada dong kamera yang khusus untuk menangkap itu. Iya betul. Kan ada kamera yang infrared, infrarednya di perut gini-gini nanti kelihatan, enggak akan kelihatan. Maksimal orang bisa menangkap itu adalah suhu misalnya. Kalau itu saya percaya. Perbedaan suhu. Ya, Ghostbuster, ya pencari setan kalau di luar negeri itu kan kadang pakai alat. Anggap aja ini alat pengukur. Jadi masuk logika lah ya. Masuk gitu logika. Ya. Karena apa? Setan itu kan makhluk gaib itu kan juga ciptaan Tuhan juga. Jadi ketika dia masuk ke ruangan kita gitu misalnya, dia kan mengambil energi kita juga. Makanya kan bulu kuduk kita berdiri. Karena ruangannya lebih dingin. Atau konsentrasi lembabnya. Makanya diukur pakai alat itu terus gitu muncul. Nah, kalau itu benar. Yang diukur adalah kelembapan ruangan itu atau suhu ruangan itu. Bukan dia ngukur setan. Tapi kalau kelembapannya karena kotor? Bisa juga. Makanya kan belum tentu juga itu benar apa enggak. Gitu. Nggak bisa difiksin 100%. Ya, tapi kalau tadi pertanyaan Mbak tadi yang trik sulap banyak banget yang namanya trik sulap itu kayak apa ini bisa bengkok sendiri ternyata dia bengkok ada gitu kan gitu. Atau kalau kita ngajarin anak kecil lihat ini. Mbak lihat nggak ini ada tali? Ya. Itu aja bisa anak kecil banyak. Iya. Tapi dengan kayak ilmu hipnotis percaya ya? Itu memang ada, hipnoterapi itu ada, tapi kadang-kadang yang tidak benar tuh penyalahgunaannya, ya kan? Kadang-kadang dia harusnya nggak pakai itu, tapi dipakai. Tapi itu juga show di kamera juga banyak, untuk showbiz banyak. Terus tiba-tiba orang lihat baik-baik saya tidur. Kadang-kadang dia nggak tidur ya karena dia sudah dibayar untuk itu ya dia tidur. Untuk kepentingan entertainment. Untuk kepentingan entertainment Iya, menghibur sah saja. Tapi kalau untuk kepentingan rakyat Indonesia, debat capres dan debat capres bukan menghibur, tapi nggak boleh ada triki-trikian. Harus yang jujur. Harus kalau real. aslinya nilainya 40 ya jangan sampai dibuat menjadi 90 dong. Gitu. Kenapa sih itu menjadi penting banget? Penting. Kita jangan sampai menghalalkan kepalsuan. Kita jangan sampai menghalalkan
kebohongan. Harus clear. Nggak niat lagi ke politik nih. Sementara nggak, saya bilang sementara loh ya, karena kan orang nggak bisa tahu ke belakangnya apa. Yang penting saya menyelesaikan sekolah dulu, terus saya mau senang-senang dengan hobi dulu ya gitu. Kan hobiku kebanyakan Mbak, selain multimedia, elektronika, Ada telematika, hobi apa lagi yang kita belum tahu? otomotif juga ada kan. Otomotif. Ya mobil kuno lah, apalah, hobi satelit juga ada. Mbak, karena kebanyakan hobi ya. Jadi ya udahlah, menikmati dulu hobi. Anabul juga aku hobi. Ya kucing itu juga saya hobi. Jadi ya kan ibaratnya selama 55 tahun yang lalu itu kan mungkin tidak sempat terlalu menikmati hobi itu. Biarkan menikmati hobi dulu. Nggak kangen sama dunia politik. Enggak, kalau jadi politik sih menteri. nggak bikin kangen. Politik tuh nggak bikin kangen, Mbak. Kalau pacar, istri itu bikin Tapi kangen. kan bisa mendatangkan pundi-pundi. Pundi-pundi apa jangan. Kita nggak boleh cari duit di politik. Salah. Cari Kalau nama. Nama pun juga enggak lah. Politik tuh untuk kesejahteraan masyarakat. Politik tuh untuk mengabdi kepada masyarakat tuh. Tapi sekarang banyak yang menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan Nah pribadi. itu salah. Itu salah. Itu kalau dalam bahasa daerah saya namanya mustoko panjenengan. Artinya? Mustoko panjenengan tuh bahasa Jawanya kepala Anda. Oh. Dasmu. Ada juga di debat itu ya? Ada kata itu Bukan enggak? debat itu enggak disalah. Tapi saya tapi kan saya mengatakannya sambil ketawa Iya, jadi kan iya, enggak marah. Jadi saya pun juga sering aku di tweet aku menulis itu mustoko panjenengan itu. Mustoko itu kepala, panjenengan itu Anda. Pada saat masih menjabat gitu ya, dengan keahlian punya pakar telematika, Ya, pakar seperti itu, ada ketakutan gak nih lagi menjabat terus ini orang janjian mau ngerekam apa segala, karena udah tahu kan tools-toolsnya gitu. Oh iya, enggak apa-apa. Jadi orang curigaan gak sih? Enggak masalah. Pada saat Enggak masalah. ketemu orang, Enggak di boleh kita curiga. mobil. Kita enggak usah curiga aja. Semua kehidupan kita direkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi biarin aja. Apapun gitu, nggak apa-apa, itu sah-sah saja, boleh-boleh aja. Apa yang kita keluarkan itu otomatis harus kita pertanggungjawabkan. Jadi kalau ada orang yang kemudian merekam, ada orang kemudian menayangkan kembali, ya hak dari dia. Apalagi kalau dia pejabat publik loh ya. Ya, tapi kalau sekarang saya sudah bukan lagi pejabat publik, ya boleh dong kita sedikit menjaga atau sedikit kita melindungi privasi kita. Kita boleh sekarang misalnya suatu tempat tiba-tiba ada orang tiba-tiba ngerekam kita gitu, saya pasti tanya, Mas kenapa gitu. Rekam, oh saya gini ya udah tak kasih tanda tangan saya aja nih sekalian gitu ya. Nah, kita foto bareng aja sekalian biar enak. Jadi tidak perlu ada curi-curi gitu. Karena apa? Karena supaya ya tidak ada yang memanfaatkan itu untuk kepentingan yang lain. Karena saya sudah bukan lagi pejabat publik. Saya orang biasa. Oke. Sebagai orang biasa harapannya terhadap pemimpin masa depan ini apa sih? Ya Indonesia itu sebuah negara yang besar ya dengan 278 juta penduduk sekarang, membutuhkan pemimpin yang benar-benar bisa mengayomi dan membawa bangsa ini ke depan. Apalagi kita punya cita-cita 2045 itu Indonesia emas. Kita punya banyak sumber daya yang besar ya untuk itu. Terutama adalah generasinya Mbak dan di bawahnya generasi Z ya, Gen Z itu ya. Generasi saya, generasi milenial, baby boomer itu kan memang udah lewat. Ya udah nggak usah terlalu ribut lah gitu. Biarkan anak-anak muda ini menekuni profesinya dan nanti akan bakal ke depan. Cuman ya jangan sampai terlalu dipaksain gitu loh. Itu yang tadi pertanyaan tadi, boleh nggak sih anak muda? Boleh. Gitu. Tapi kan semua kan tetap ada mature-nya, tetap ada kedewasaannya gitu. Kalau makanya kan di luar negeri seorang bus driver ya itu minimal usianya berapa? Ada yang kadang usianya minimal 45 gitu. Nggak boleh usia di bawah 30 nyopir kendaraan umum. Karena apa? Karena dia benar-benar harus matang di dalam dan itu terasa kan kok. Dulu mungkin kalau kita masih agak muda, kita di jalan tiba-tiba kita Ugal-ugalan. ada yang mendahului dari sisi kanan atau kiri, kita mungkin panas, kita kejar. Emosional. Tapi kalau seiring dengan kedewasaan seseorang, itu terasa, oh enggak, toh sudah, opah pernah gitu kan, ada pernah. Jadi itulah Indonesia itu membutuhkan seorang pemimpin yang tidak
harus tua banget tidak ya, tapi juga tidak boleh terlalu muda yang dipaksain. Muda boleh, tapi kalau mudanya itu benar-benar cerdas, membanggakan, it's okay gitu ya. Kayak Gibran Muhammad Nur itu, kepala ketua BEM, itu cerdas banget ya. Dia bahkan kemarin membuat gerakan di Jogja, menampilkan award ya kepada seseorang yang kemudian disebut paling memalukan gitu. Ya itu nggak apa-apa. Itu suara mahasiswa gitu. Dan mahasiswa itu harus bersuara kalau sekarang. Mahasiswa jangan harus punya pemikiran. Betul, jangan kemudian ditutup atau dibungkus atau dibungkam atau dikasih kenikmatan dengan gadget, dengan hanya sekedar main-main TikTok yang nggak jelas gitu. Jangan. Tapi anak muda harus kreatif, karena sekali lagi 2045 itu 100 tahun dari kemerdekaan Indonesia. Di tahun 45 yang lalu kita harus bangkit betul. Kita punya potensi sangat besar untuk itu. Berarti masih percaya kepada anak muda? Oh sangat percaya anak muda. Cuma yang seperti apa dulu? Nah, yang gitu. seperti apa? Anak muda yang genuine lah, anak muda yang beneran lah. Jangan anak muda karbitan, apalagi yang ilegal. Oke, kita tunggu debat cawapres selanjutnya ya. Capres dan cawapres. Capres dan cawapres. Ya. Selanjutnya kita tunggu cuitannya dari Oke. Mas Roy Suryo. Ya. Nanti kalau diundang lagi boleh ya? Untuk Insya Allah cuitan kedua. pasti datang. Sukses terus Sama-sama, untuk Mbak, ya. Mas Roy Suryo, sehat selalu ya. Ya, Biar alhamdulillah. kita tetap bisa mengkritisi demi kemajuan Ya. bangsa Indonesia yang lebih baik. Tentunya Amin, kita ya semua Rabbal pengen Alamin. yang lebih baik. Ya. Kita punya satu tujuan, Indonesia yang lebih baik. Siapapun yang memimpin harus punya integritas dan tanggung jawab yang luar biasa. Terima kasih. Keren banget podcast Diare kali ini. Thank you so much. Sama-sama. Mas Roy. Ya. Dan kita ketemu lagi di Diare selanjutnya. Diare kali ini dipersembahkan oleh Harites Beauty. Bye-bye Hani Bani.